iya Pak, jadi gini Pak, di rumah saya tuh ada gini. Terus, oh iya, di dapur ya Bu? Dia bilang gitu, iya Pak. Ya udah, gini aja deh, saya ke dapur, kata dia. Lampu dapur sama lampu ruang tamu tolong matiin. Nanti kalau 30 menit saya nggak keluar, tolong buka pintunya. Dia keluar, kondisinya tuh gini, dia jalan bungkuk gini. Kelihatan kan kalau gue lagi kerja, nah kalau pas lagi gue lihat dia langsung gini. Tuh, pas gue nggak lihat dia ngeliatin gue. Di laptop itu, gue kayak ada bayangan orang di belakang gue. Kan tangga kan, persis tangga kan. File itu kan putih. Kalau putih nggak kelihatan tuh. Iya, Tapi kalau gue buka aplikasi gue tuh semuanya dark mode, hitam. Kelihatan dong. Betul. Nah, jadi dia duduk di anak tangga kedua. Duduk begini. Gila, males banget. Lama-lama dia turun ke anak tangga pertama, terus dia gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horornya di rumahnya di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Jadi beliau ini bersama keluarga ini banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor yang dimana juga sempat diabadikan ya. Ada beberapa yang diabadikan momen-momen horornya. Jadi langsung aja di sebelah gue udah ada Kak Intan. Halo Kak. Halo Gilang. Ini janjinya Kak Intan akhirnya datang nih. Dan katanya sampai sekarang masih horor. Masih, sampai sekarang kita masih hidup bersama. Masih horor lo ini rumahnya. Jadi emang katanya sempet beberapa kali ada upaya ya untuk pembersihannya. Iya, selalu ada sih. Selalu ada, tapi tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Dan akhirnya sampai sekarang kita bersama. Oke, agak ngeri nih. Dan katanya banyak kejadian-kejadian horor yang memang dialamin itu nggak malam. Iya, mostly siang. Wow, siang? Siang, sore, selama kita kerja di rumah. Oke, siang-siang nih Kak, masih sering muncul dia. Ya gila sih, kalau siang-siang itu kayak gimana ya, kayak ditelanjangi nggak sih mereka, serem banget gitu. Biasanya kan malam, karena ya kan, malam-malam harusnya. Nah ini kenapa nih Kak, mungkin di opening kita terakhir kali ini mau nanya, kenapa di rumah itu gitu, di rumah kakak, kenapa dia ada di situ gitu loh. Mungkin sih karena perumahan ini perumahan baru, dulunya kan rawa, jadi mungkin dia tinggal di situ ya awalnya karena ya itu rawa kan nggak ada yang menghuni mungkin, jadi adem atau nggak ada manusia kayak gitu sih. Kemungkinan karena itu. Tapi nanti lebih lengkapnya dicerita aku bisa. Dari tahun berapa tinggal situ? 2019 baru kok. 2019. Dan mungkin nanti detailnya ya diceritain ya. Jadi ditahan dulu ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Kak Intan, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Dan ya udah Kak Intan, langsung kita mulai ya ceritanya. Oke Kak Intan, itu gimana Kak ceritanya Kak? Oke, jadi sebenarnya gue tuh selama di Jakarta ya, Jabodetabek dah, gue udah pindah-pindah rumah tuh 3 kali. Karena memang yang sebelum-sebelumnya itu gue ngontrak. Nah yang terakhir ini, alhamdulillah nih, gue udah punya rumah sendiri. Nah awalnya gue pindah itu kalau nggak salah tahun 2019, jadi itu perumahan baru dibangun. Nah gue tuh bisa dibilang penghuni pertama. Jadi sebenarnya mungkin rumah-rumah di dalam komplek itu udah ada yang beli, tapi tidak ditempatin. Nah, yang menempati itu baru gue doang. Jadi gue tuh di komplek itu sendiri sampai kurang lebih sebulan atau 2 bulan, baru depan gue tuh ada yang isi. Jadi baru berdua doang. Ya. Nah, background story dari perumahan gue itu, dulunya tuh rawa.
Jadi orang tuh bilangnya tuh rawa lele karena memang banyak ikan lele di situ. Nah di situ juga ada pemancingan apa segala macam. Jadi memang kalau dari segi air situ kurang bagus lah ya karena memang eks rawa gitu. Nah itu baru gue sama depan gue doang. Tapi karena itu sebelum COVID ya, jadi kita masih beraktivitas di luar ruangan segala macam. Gue nggak pernah tahu tuh kondisi rumah gue tuh sebenarnya kayak gimana. Apakah rumah gue baik-baik aja atau rumah gue mungkin ada cerita-cerita yang gue nggak tahu. Itu benar-benar nggak tahu rumah gue. Maksudnya masih sibuk gitu ya, sibuk karena kan kerjaan. Gue ngantor dan itu gue pulangnya benar-benar malam dan itu setiap hari Senin sampai Sabtu. Karena gue kan waktu itu gue di logistik. Nah, gue Senin sampai Sabtu kerja, pulang tuh jam 10, kadang nggak pulang kalau lagi ada periode campaign kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi anak-anak gue itu full di rumah sama mbak gue doang. Nah, laki gue juga sama kerja gitu kan. Nah, sampai COVID melanda tuh tahun 2020, bulan apa ya? Februari atau Maret deh kalau gue nggak salah. Ya awal-awal tahun kan ya. Nah, mulailah itu gue mutusin untuk nggak pakai pembantu. Karena pembantu gue itu rumahnya di Sukabumi dan punya kebiasaan sebulan sekali pulang. Nah daerah kalau nggak salah tuh waktu itu Sukabumi itu red zone. Jadi kalau dia pulang pergi, gue ngeri. Gue ngerinya anak gue atau guenya kena gitu kan. Kita waktu itu masih parno-parnoannya banget lah. Akhirnya gue bilang sama mbak gue kayaknya nggak dulu deh kita gitu. Ya udah akhirnya gue nggak pakai mbak tuh. Nah karena gue nggak pakai mbak, literally gue bakal di rumah sama anak-anak gue doang. Bertiga-tigaan doang nih, karena laki gue tuh masih WFO. Kantornya nggak pernah ada WFH sih. Nah, selama gue di rumah, gue mulai sedikit-sedikit tahu nih, oh rumah gue tuh gini, rumah gue tuh gini gitu. Sampai pada puncaknya itu, kalau nggak salah pertengahan tahun 2020, gue sama laki gue tuh kalau tidur kan memang malam-malam terus kan, kayak jam 1, jam 2 baru tidur. Jadi laki gue di ruang tamu ngapain nonton bola, segala macam lah. Nah gue tuh sambil nungguin daripada gue bosen ya, karena gue sebenarnya juga udah ngantuk gitu. Nah gue tuh akhirnya punya kebiasaan gue cuci piring aja deh kalau malam gitu, sambil nemenin laki gue gitu. Nah, kan gue nggak ngapa-ngapain juga. Jadi gue cuci piring lah. Nah rumah gue itu, kalau mungkin ke teman-teman yang rumahnya di perumahan pasti tahu, karena rumah zaman sekarang itu dapurnya tuh pasti nggak ada atasnya, nggak ada atapnya. Nah jadi kalau kita mau bangun dapur ya kita harus bikinin atap sendiri, ditutup sendiri. Rata-rata ya? Rata-rata begitu, hampir semua perumahan begitu. Nah jadi dapurnya tuh outdoor sifatnya. Nah gue tuh karena punya planning nanti kalau misalkan masih ada rezeki, kita mau bangun lantai 2 di atas dapur. Jadi sementara ini selama kita budgetnya belum ada, kita tutuplah dapur itu pakai kayak alderon gitulah, kayak semacam asbes tapi dia plastik, untuk biar ada hawa yang ketukar gitu kalau gue masak. Jadi yang dipakein alderon itu kanan sama kiri. Jadi sedikit di bagian tengah itu nggak dipakein supaya udara bisa keluar. Ya ada kayak 50 cm lah kebukaannya gitu ya. Jadi otomatis kalau gue nyuci piring di pojok pojok kiri, itu gue bisa ngelihat balkonnya tetangga gue yang lantai 2. Kayak gitu. Nah, setiap malam karena gue punya kebiasaan itu, lama-lama gue awalnya iseng-iseng kayak ngelirik ada apa ya sambil nyuci piring gitu ya. Nah, suatu saat gue ngeliat tuh, apa ya itu, karena mata gue itu langsung bisa ngelihat si balkon lantai 2 kamarnya tetangga gue yang ditaruhin AC outdoor. Ini kan balkon, ini kacanya dia nih. Ini balkon terus di sini tuh nangkring AC outdoor. Jadi masih ada bisa dibilang space tapi kecil banget sih. Kalau orang duduk situ nggak mungkin bisa, ya kan? Begini. Terus tiba-tiba gue kayak ngelihat ada orang yang duduk sini nih. Ada orang yang duduk di sini nih. Kakinya begini jadinya. Wah. Dan itu nggak mungkin sih, menurut gue nggak mungkin ya. 1, karena ada AC outdoor. 2, ya ngapain orang malam-malam duduk di situ kan? Ya kan? Maksud gue karena itu nggak ada. Ini tuh nggak ada balkonnya. Kalau ada balkonnya kan biasanya suka ada pegangan tangganya. Ini nggak ada. Bener nggak ada. Jadi kalau dibuka kaca ya turun ke dapur gitu. Nah, ngapain ya? Gitu. Cuman gue pikir gue tahu berarti itu bukan manusia. Cuman ya udahlah, selama dia nggak ganggu dia nggak ganggu gue juga nggak ganggu dia. Toh gue di sini bukan di sana gitu kan.
Yaudah, kita masing-masing aja, pikir gue kan. Di rumah gue tuh bener-bener aman sih. Cuman itu doang, gitu kan. Udah tuh gue ngelanjut cuci piring. Hari berlalu, gue sering cuci piring. Lama-lama, gue nengok, dia nengok. Lama-lama itu kayak ada interaksi, ngerti kan? Jadi gue ngelihat lama-lama dia juga ngelihat. Jadi dia itu perempuan, gue nggak bisa ngeliat kakinya karena bajunya panjang. Oh, oke. Nah, awal-awal gue lihat dia cuma duduk. Tapi lama-lama, besok-besoknya gitu gue lihat dia mulai bergoyang, kayak bergerak lah gitu, kayak gini. Kayak gimana sih, kayak orang iseng gimana sih? Terus gini-gini, gitu. Terus gue pikir, ya udahlah, toh gue nggak terganggu. Ya gue takut, tapi ya udah buru-buru deh gitu. Akhirnya gue kayak yaudah deh, gue nyuci piringnya jangan terlalu malam deh, biarin deh gue nungguin laki gue di depan aja nonton drama kayak nonton apa gitu kan. Nah, sampai suatu hari kayaknya setahun kemudian walaupun gue udah tahu ya di situ ada dan dia nggak ganggu gue. Setahun kemudian tuh gue jelalah harus pulang kampung ke kampung laki gue karena kakak ipar gue tuh meninggal. Oke. Nah, gue pulang kampung tuh 2 mingguan. Waktu itu masih COVID lah, tahun 2021-an lah gitu. Nah, awal-awal tahun. Gue pulang lama tuh, 2 mingguan dah kalau nggak salah. Karena sekalian adik ipar gue married. Nah, adik ipar gue married, kakak ipar gue meninggal. Udah, pas 2 minggu itu kita pulang, balikan ke Jakarta. Nah, kondisi rumah kan kosong ya. Jadi nggak enak lah hawanya, pasti ya kan. Bau lah, pengap, segala macam. Nah, tapi sejak saat itu gue ngerasa ada yang beda. Karena setiap kali gue cuci piring di malam hari, itu tuh gue ngerasa dia tuh makin deket. Udah nggak di sono lagi, tapi di atapnya gudang gue. Oke. Jadi mendekat nih, dia udah pindah nih ke rumah gue, tapi di atapnya, gitu. Kenapa gue tahu? Karena dia kalau gue cuci piring tuh suka gini nih, suka ngelihat. Nah itu gue takut. Kenapa? Karena dia kan ya ini bayangan orang manusia ya. Bisa aja dong dia loncat, gue takut gitu kan. Nah, karena gue udah mulai parno, gue panggil laki gue, "Pak, temenin dong," gue bilang gitu kan. "Apaan sih kamu?" kayak gitu. Ya udah temenin aja gitu. Dia tuh sebenarnya udah tahu, maksudnya gue udah pernah ceritain tapi dia kayak nggak ngewaro gitu. Kayak ya udahlah itu kamu mah salah lihat kali, overthinking bla 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 gitu. Udah. Terus karena belum ada buktinya nih, ini baru gue doang yang ngalamin. Nah, sampai suatu saat gue tuh mendengar suara. Dia mulai bersuara. Dia mulai bersuara kayak gitu-gitu, berdahem gitu-gitu. Kayak gimana sih orang genit, cewek genit berdahem kan, kalau cowok kan gitu kan. Kalau cewek ini gitu-gitu, ada nadanya dan itu kayak manusia. Jadi gue makin takut gitu. Terus gue manggil lah laki gue, "Pak, temenin dong," gitu. Ya udah, ditemenin. Laki gue nih main Mobile Legend, yang kill gitu kan, rame kan Mobile Legend. Nah, gue tuh cuci piring. Nah, suatu saat kayak lagi cuci piring dia lagi main, ini bersuara lagi. Dia bilang gini nih, "Halo." Halo, gitu. Sus sekali. Nah, begitu dia bersuara begitu, gue langsung nengok dong, karena gue denger. Nah, gue nengok, jadi kan gue madep sana nih, madep tembok, cuci piring. Laki gue ini duduk di meja dapur, madep sana. Jadi kita gini. Nah, gue begitu denger suara, "Halo," itu gue gini, laki gue gini. Jadi gue tahu, laki gue kayaknya denger deh. Dan laki gue tahu kayaknya Intan juga denger deh, gitu. Cuman gue nggak, "Kamu denger ya?" Saat itu enggak. Oke, kayak gue harus mempercepat pekerjaan gue nih, biar cepat selesai. Gue selesain, "Naik yuk." Udah nggak basa-basi gue, "Naik yuk." Biasanya tuh laki gue kalau jam-jam 12 tuh masih belum mau diajak naik ke kamar atas. "Yaudah yuk," kata dia gitu. Udah, naik sampai di kamar gue tanya, "Kamu dengar apa tadi?" Gue bilang gitu kan. Karena gue tahu, dia tahu. Karena dia nengok. Ya kan? Nah, kalau dibilang, itu suara Mobile Legend kali. Ya, suara Mobile Legend masa ada yang, "Halo," gitu. Mobile Legend kill, double kill, gitu-gitu kan. Seru kan. Terus, "Kamu dengar apa tadi?" "Orang ngomong halo. Sama aku juga." "Percaya nggak kamu?" Gue bilang itu.
Iya sih percaya. Nah sejak saat itu dia mulai percaya nih sama gue bahwa gue tuh nggak halu, ada loh gitu, memang ada di rumah kita kayak gitu. Nah terus selama gue nggak ngerasa kenapa-kenapa, kayak cuman kayak gitu-gitu doang, buat gue ya udahlah gitu kan ya udahlah ada ya udah gitu. Nah waktu berjalan terus nih ya kan, gue makin sering di rumah karena anak gue udah mulai hybrid, kadang sekolah, kadang PJJ di rumah kan. Laki gue mah tetap. Nah, gue tuh masih full WFH. Nah, jadi gue di rumah sendirian. Nah, jadi suatu siang pas sore ya, gue tuh iseng tuh. Kalau misalnya WFH kan kalau duduk mulu capek ya. Jadi gue beberapa jam sekali gue berdiri bikin kopi, duduk lagi. Beberapa jam kemudian gue berdiri ke belakang, apalah gue kerjain. Nah, waktu itu gue cuci piring lagi. Nih kayaknya emang gue ceritanya cuci piring mulu deh. Gue cuci piring, gue ingat banget itu baskom warna pink. Ya, gue lagi cuci piring. Pas gue lagi cuci piring, kan sambil, karena gue tuh takut, jadi gue iseng nyanyi. Karena kan gue sendirian. Itu siang, jam 3 apa jam 4, gue lupa deh. Apa jam 4, jam 5 ya, gitulah pokoknya. Nah, gue tuh sambil cuci piring tuh gue sambil nyanyi. Karena iseng sendirian kan, biar ada suara aja gitu. Nah, pas gue lagi iseng nyanyi-nyanyi, si mbak ini kayak gini loh. Kayak ngetawain, kayak suara lo jelek gitu. Dia kayak gitu, ngetawain. Jadi bukan ketawa. Makanya gue bilang, gue lebih takut karena dia tuh mirip banget sama manusia. Kalau ketawa-ketawanya yang kita tahu di film-film itu kan gitu ya? kan. Iya, maksud gue kalau itu ya gue udah expect bakal ada ketawa seperti itu kali ya kalau hantu-hantu perempuan. Tapi ini enggak, itu bener-bener kayak ada di belakang gue di kulkas, seakan-akan dia berdiri di dekat kulkas dan dia ngetawain gue kayak gitu kayak. Persis kayak manusia ya? Iya, kayak kita ngetawain temen gimana sih? Ya justru itu yang bikin lu takut malah. Justru gue makin takut karena dia seril itu gitu. Di telinga gue tuh dia senyata itu. Gue langsung nggak pakai pikir panjang, gue lari keluar sambil masih bawa baskom yang sabun-sabun itu. Terus gue dipanggil sama tetangga gue, lo kenapa? Katanya gitu. Gue bilang, gue takut mbak. Gue bilang gitu sambil nangis karena gue tuh histeris banget gitu loh. Senyata itu buat gue gitu. Gue takut mbak. Yaudah lu di luar aja. Laki lu di mana? Belum pulang. Gue bilang kayak gitu kan. Itu kan karena rumah gue sama rumah dia tuh jauh. Beda 2 rumah dan dia jadi kalau rumah kan ada depan gini. Nah dia tuh di blok sini. Yeah. Nah jadi lumayan seberangan. Iya seberangan. Udah lu di luar aja kata dia gitu kan. Akhirnya gue itu masih basah-basah sabun, di luar itu kan ada carport ya. Akhirnya gue cuci tangan di situ sama sabun-sabunnya. Ya, kayak gitu. Terus gue cerita sama laki gue kan, Pak cepet pulang, gue bilang gitu kan. Terus gue cerita gini. Wah, itu udah mulai masuk rumah nih, ya kan. Maksudnya gangguannya itu udah mulai ke rumah kita. Padahal kan awalnya dia di rumah sebelah, ya kan. Terus kenapa dia jadi masuk ke sini gitu. Nah, sebenarnya ada yang gue skip ceritain ya. Sebenarnya itu awalnya pas awal-awal gangguan sebelum gue pulang kampung itu gue mimpi. Jadi gue tahu nih ada gangguan. Terus tiba-tiba malamnya tuh gue mimpi tentang si perempuan ini. Jadi dalam mimpi gue perempuan ini tuh lagi di kamar mandi lantai 2 samping kamar gue. Oke. Gue tanya nih dalam mimpi gue, lu siapa? Ngapain lu di rumah gue gitu kan? Terus dia bilang, iya nama gue Lina. Dia bilang gitu, nama gue Lina. Rambutnya segini, gue ingat banget. Rambutnya segini, mukanya ayu lah kayak muka perempuan biasa, nggak nyeremin, nggak terlalu cantik, nggak juga. Segini rambutnya. Terus saya tinggal di sini. Gue bilang, iya ini rumah gue. Kok lo tinggal di sini? Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, saya itu dulu penghuni penghuni daerah sekarang itu gimana ya bilangnya. Jadi deket rumah gue itu sekarang ada pembangunan tol Pamulang. Dulu ya waktu tahun 2020 awal Covid itu masih project. Jadi belum jadi jalan tolnya. Nah dia tuh katanya tinggal di situ. Oke. Nggak tahu nih tinggal itu dalam arti dia hidup di situ atau dia memang gentayangan di situ. Nah begitu jalan tol itu dibangun, katanya tuh diusir-usirin. Pindahlah dia ke kawasan dekat rumah gue karena itu rawa-rawa waktu itu. Oke. Nah, begitu dia pindah ke situ, tinggallah dia di rumah gue. Terus kan gue tanya kayak, lo kenapa di rumah gue? Kan rumah di komplek ini banyak. Iya.
kenapa milih rumah gue? Gitu dong, karena gue dalam mimpi tuh gue usir dia. Gitu, kayak gue nggak pengen ada orang lain yang tinggal di rumah gue gitu. Terus dia bilang, iya soalnya rumah tangga kamu itu harmonis, seru, sering sering ketawa-ketawa, happy lah gitu. Jadi dia seneng ngelihatnya katanya gitu. Nah, ini sebenarnya dia sempat menyebut bahwa dia itu dulu mahasiswa di salah satu kampus, tapi gue nggak mau sebut kampusnya. Gue nggak tahu apakah ini benar atau ini cuman bunga tidur aja, karena itu dia cerita di mimpi. Jadi dia bilang kalau dia itu mahasiswa di kampus X gitu, dan dia dibuang di sana, dibuang di jalan tol itu. Oh. Tapi dulu kan bukan jalan tol ya. Bukan. Nah, pokoknya di daerah situlah yang sekarang dibangun jalan tol dan sekarang udah jadi jalan tolnya. Nah, pikiran gue karena dia ngomong itu dibuang berarti nggak wajar dong kematiannya. Kalau dia bilangnya, oh gue dimakamin, ya berarti dia mungkin meninggalnya wajar dan dimakamkan. Masalahnya dia bilangnya, dan gue dibuang di sana. Berarti kan mungkin dia mengalami suatu tragedi dalam hidupnya yang akhirnya dia meninggal gitu kan. Udah tuh. Nah, begitu udah kayak gitu, itu sebelum gue pulang kampung tuh. Jadi gue udah tahu, bukan udah tahu ya, itu mimpi gue lah, bahwa nih orang namanya Lina gitu. Nah, beberapa hari kemudian, kayak 2 hari atau 1 hari, anak gue ini bangun tidur nangis, turun ke dapur, gue lagi masak. Nangis kan, anak gue yang kecil. Turun bangun tidur nangis, gue tanya, adik kenapa nangis? Gitu. Terus dia bilang, aku mimpi, mimpi apa? Aku mimpi di rumah kita itu ditempatin orang lain. Siapa? Gue bilang gitu kan. Ada perempuan, namanya Lani, sama 2 anak kecil. Jadi dalam mimpinya dia, gue merinding. Dalam mimpinya dia tuh mau ke toilet. Jadi nih ibaratnya dia itu nahan kencing nih, tapi nggak pengen bangun. Nah, dalam mimpinya dia masuk kamar mandi. Kan kita sering kayak gitu ya. Dia masuk kamar mandi, terus di dalam kamar mandi itu ada 2 anak kecil lagi dimandiin sama 1 perempuan. Di lantai 2 nih. Jadi kamar tidur gue tuh memang lantai 2. Kamar tidur anak gue sama kamar tidur gue. Lantai bawah itu buat kamar mbak tadinya, tapi sekarang jadi kosong karena nggak ada mbaknya. Nah, dia masuk ke kamar mandi, kok ada orang yang dia nggak kenal, itu siapa gitu kan. Akhirnya di dalam mimpinya tuh dia nanya kayak, kamu siapa? Kok kamu di rumah aku gitu. Terus si mbak ini bilang, aku Lani, aku tinggal di sini. Nggak boleh dong, kamu nggak boleh di sini, kan ini rumah aku. Namanya juga anak kecil ya. Nah dia tuh bangun itu nangis karena dia ngerasa kok rumah kita mau diambil orang. Nah dia cerita gitu ke gue bilang, itu mah mimpi dek. Kan buktinya nggak ada kan, gue bilang gitu kan. Iya nih, tapi aku sedih kayak rumah kita mau diambil gitu-gitu. Yaudah sana, udah. Gue tuh nggak ngeh tuh, sampai beberapa jam kemudian gue baru kayak, ngapain nih anak gue nangis, pikir gue kan. Oh mungkin dia sedih, tapi habis itu gue inget, kok namanya Lani ya? Kenapa namanya bisa mirip sama mimpi gue yang namanya Lina, ngerti kan? Oh iya. Padahal gue nggak cerita. Itu kan gue pendam sendiri karena gue anggap bunga tidur kali, ya kan? Mungkin ya itu overthinkingannya gue gitu. Tapi kalau misalnya itu sekedar bunga tidur buat gue dan itu bunga tidur buat anak gue, kenapa namanya bisa hampir mirip? Di gue Lina, di anak gue Lani, gitu kan? Nah akhirnya sejak saat itu gue manggil orang ini Lani. Sejak saat itu, jadi gue beri nama, ya udah itu Mbak Lani. Dan itu laki gue juga tahu gue kasih nama Mbak Lani gitu. Sejak itulah. Nah, udah tuh tadi masuk ke cerita yang gue pulang kampung terus akhirnya si Mbak Lani ini masuk ke rumah gue. Mulai beraktivitas di dalam rumah gue. Nah, itu yang menurut gue ganggu. Kalau lo masih di luaran terus bersuara doang gue masih bisa abaikan. Tapi kalau lo udah mulai ganggu gue, nakut-nakutin gue sih terganggu karena ini rumah. Ya kan, gue nggak ngontrak lagi di sini gitu kan. Nah sampai saat titik gue terganggu, gue bilang sama laki gue kayak nggak bisa deh gini-gini terus. Gue bilang gitu kan, ya udah nanti aku cariin orang yang bisa bantu kita ngebersihin rumah gitu kan. Nah nyari orang itu kan nggak semudah itu ya. Yang maksudnya yang kita bisa percaya, yang bener-bener maksudnya bukan dukun lah tanda kutip ya. Gue justru ngeri kalau dukun-dukun nanti rumah kita ditaruhin apa-apa kan gue juga nggak tahu ya. Nah terus sebelum dapet orang itu kerjaan gue tuh lagi toksik-toksiknya, lagi parah-parahnya lah kerjaan gue. Gue sendirian tuh di rumah karena WFH kan. Nah gue tuh kerja selalu di ruang tamu, di meja tamu tapi gue duduknya di bawah.
Oke. Jadi nggak duduk di sofa. Nah, meja gue itu menghadap ke tangga. Ya, jadi tangga gue tuh L gini, terus putar balik gini. Ya, gini ya. Betul. Nah, berarti kan ada sisi yang dimana kita putar balik begini dan nggak kelihatan kan. Betul. Nah, pas gue lagi kerja gini. Nah, karena gue duduknya di bawah, jadi mata gue menghadap ke atas. Gue ngeliat kayak ada orang yang ngintip dari ujung tangga yang mulai belok. Jadi kayak gini. Kayak gitu. Gini, gitu ngeliatin gue. Terus gue awalnya, bukan kali perasaan gue doang gitu. Lagi kerja, gitu lagi. Terus gue kan kesel ya, karena kerjaan gue lagi hektik banget. Kerjaan gue ini lebih horor dari lu dalam hati gue gitu ya. Kalau gue nggak selesai, ini lebih horor dari lu nih. Akhirnya karena gue kesel dan gue harus ngerjain ini secepatnya karena gue sendirian, gue sesimpel gue pikir gue nggak usah lihat lo aja deh. Jadi gue pindah tempat duduk nih. Ini meja, ini tangga. Awalnya kan gue duduk di sini, madep ke sana. Gue pindah duduk di sini, madep ke sini. Jadi gue ngebelakangin tangga. Nah begitu gue kerja lagi. Kok ada, kan laptop itu kalau siang kan layarnya mantul ya? Iya benar. Nah laptop tuh kan kalau siang layarnya mantul kan karena siang gitu. Nah di laptop itu gue kayak ada bayangan orang di belakang gue. Kan tangga kan, persis tangga kan. Terus gue, bodo amat lah, itu kan. Gue kerja lagi tuh. Nah terus makin kelihatan karena kalau gue nggak buka file itu kan putih. Kalau putih nggak kelihatan tuh. Iya, tapi kalau gue buka aplikasi gue tuh semuanya dark mode, hitam. Kelihatan dong. Betul. Nah, email segala macam kan gue dark mode tuh. Nah begitu gue buka, anjir kelihatan lagi. Anjir dia turun lagi. Dalam hati gue nih, karena dia turun. Jadi dia duduk di anak tangga kedua. Duduk begini. Gila, males banget. Takut sih, tapi kayak gue lebih takut lagi kalau gue nggak meet deadline gitu. Gue kerja dulu, lama-lama dia turun ke anak tangga pertama, terus dia gini. Jadi pas dia gini, itu bener-bener gini gitu. Di samping gue gini gitu. Itu gue udah nggak bisa nahan, gue langsung gini. Begitu gue gini, dia lari. Kayak bayangan, dia lari ke arah dapur, terus belok ke arah kitchen sink. Kalau ke sini kan, ini kan pintu ya. Kalau ke sini ke gudang, kalau ke sini ke dapur. Itu lari ke arah dapur. Tuh gue langsung nggak bodoh amat ya, gue tinggal aja keluar. Kelihatan kan kalau gue lagi kerja, nah kalau pas lagi gue lihat dia langsung gini. Tuh pas gue nggak lihat dia ngeliatin gue. Langsung itu gue nangis di luar kayak sesenggukan. Duh, Pa pulang sekarang, aku takut. Gue udah gak berani lagi udah. Oh parah sih. Udah senyata itu, dia kayak, lihat gue dong, gue ada nih gitu. Gue kan selama ini, bodo amat lah, gue gak lihat lah gitu kan selama ini. Sampai pada titik, yang penting gue gak ngeliat lo. Gitu kan, karena gue gak pengen digangguin sebenarnya. Dan gue kondisinya memang gue penakut kan gitu. Nah begitu udah gitu, akhirnya laki gue, ya udah besok kita panggil orang gitu. Nah udah dipanggil orang lah. Nah dipanggil orang ini, kalau nggak salah kita panggil 2 orang sebelum yang terakhir. Jadi in total tuh kita panggil 3 orang. Jadi kita panggil pertama tuh suami istri, terus bawa ponakannya. Jadi 3 orang, 2 laki 1 cewek. Dia datang, dia cerita tuh. Gue belum cerita apa-apa, gue nggak tahu kalau laki gue cerita atau enggak ya. Tapi dia datang, terus dia bilang, saya baru masuk komplek ini aja. Jadi komplek gue itu setelah gate security tuh ada kayak tangga jembatan, terus baru turun gitu ya. Di jembatan aja saya udah disambut tuh sama kuntilanak merah gitu. Gue nggak tahu bener atau enggaknya ya, tapi dia ceritanya kayak gitu. Terus dia bilang, oh ya ada nih 1 laki-laki sama 1 perempuan di sini, kayak gitu. Kalau yang laki-laki nggak ganggu. Iya, gue bilang yang laki-laki tuh memang ada kayak di kamar mandi bawah, kalau nggak kadang-kadang di gudang. Tapi dia bener-bener nggak ganggu, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah ganggu, nggak pernah bersuara. Udah pokoknya dia di situ aja. Nah, kalau yang perempuan ini, mungkin yang maksudnya Mbak Lani ini emang usil katanya. Ya udah tapi nggak apa-apa, kita usir aja katanya gitu. Udah tuh diapain lah segala macam, didoain. Udah nih aman kata dia gitu. Oke, pulanglah dia. Tapi gue nggak ngerasa ada yang perbedaan. Besoknya masih ada lagi. Gangguan-gangguan itu masih ada lagi, bahkan makin ekstrim menurut gue. Karena
setelah si ibu sama bapak itu datang, besokannya tuh ini selalu terjadi siang hari ya. Oke. Makanya gue kadang-kadang suka nggak make sense kenapa gitu. Gue juga heran. Nah, waktu kapan itu gue sendirian di rumah. Oh enggak. Ini ada anak gue. Anak gue lagi belajar di rumah. Nah, anak gue itu kan kalau Zoom meeting di kamar, tutup pintu tuh berdua. Nah, gue di ruang tamu lagi kerja. Gue mau ke toilet nih. Kan kalau ke toilet ya pasti karena gue kerja di bawah, ya gue ke toilet bawah lah, paling gampang. Nah, pas gue masuk ke toilet, nggak ada gayungnya. Gue nyariin dong, kayak, gayung mana nih, Dek, Mas? Gitu kan. Gue pikir anak gue kali nih, abis nyiram tanaman, taruh luar misalnya. Ya, ketinggalan. Iya, gitu. Padahal enggak sih, sebenarnya nyiram tanaman gue juga pakai selang, gitu kan. Terus, gayung mana nih, Dek, Mas? Nggak tahu, aku nggak pegang gayung, katanya gitu kan. Terus, udah, gue kebelet pipis, yaudah gue akhirnya toilet atas. Nah, tadi kan gue cerita tuh, jadi gue karena gue WFH, gue beberapa jam sekali gue pasti kayak ngeregangin badan jalan kemana, ngapain gitu-gitu kan, biar nggak sakit pinggang. Iya betul. Nah, gue bangun tuh ke belakang, mau bikin air lemon. Gue suka tuh bikin air lemon, kasih gula sedikit. Nah, gue mau bikin air lemon, lagi buka kulkas, di meja makan gue itu, gue kan dulu zaman COVID kan kita suka nyetok frozen food. Kardus-kardus itu kan gue kumpulin. Gayung itu ada di dalam kardus. Dan itu gue foto, kayak gue storyin, nih ada gayung di sini, siapa yang naruh nih? Karena gue kayak, ngapain ada gayung di dalam kardus? Ya kan, aneh kan? Dan itu di dapur, buat apa gitu? Kan di dapur juga ada kitchen sink, ada airnya gitu kan. Nah, gue juga nggak ngerasa mindahin, orang gue juga nyari tuh gayung ada di mana ya kan. Terus aneh-aneh aja nih Mbak Lani, pikir gue kan. Jadi udah mulai ke barang-barang, mindahin barang, apa segala macam. Iya. Udah mulai makin jahil, tadinya kan suara. Terus nampakin diri, terus nakut-nakutin, ya kan. Terus sekarang mindahin barang. Nah, udah tuh gue, tapi karena siang, masih gue nggak terlalu takut lah. Ya udahlah, gue sesimpel gue balikin lagi aja ke dapur, ke kamar mandi. Nah, gue bikin tuh air lemon, gue masukin ke dalam kulkas. Gue duduk lagi dong, nunggu dingin. Gue kerja lagi. Nah, beberapa jam kemudian gue mau ambil lemonnya nih, udah dingin kali. Begitu mau gue ambil lemonnya, posisinya udah di atas meja makan. Gelas air lemonnya. Dan tadinya kan segini penuh gitu ya, gelas gede, gelas tinggi. Tinggal setengah. Iya. Tinggal setengah dan itu airnya tumpah-tumpah di bawah kulkas. Jadi kulkas gue sama meja makan tuh dempet. Itu airnya udah di bawah, udah pliket karena manis ya, ada gulanya. Udah pliket dan gue kayak, lo apa sih? Karena gue udah kesel banget, kayak, lo ngapain sih gitu? Lo tuh gangguin gue ngapain sih gitu? Udah kesel banget. Terus, gue ngerasa ini nggak berimpact apa-apa nih. Orang yang kemarin datang, manggil lagi lah. Gue cerita sama laki gue nih, aku nggak bisa nih kalau kayak gini. Aneh banget ya. Seaneh itu. Makanya gue kayak, nih kayak udah gangguannya udah ganggu banget gitu. Udah mengganggu kehidupan gue gitu. Oke, akhirnya manggil lagi nih orang pintar manggil lagi. Nah, ini bapak-bapaknya kayak dia bilang dia bisa lah, cuman dia bener-bener caranya Islami. Kalau yang kemarin tuh dia berdoa-berdoa, gue nggak dengar karena kayak gitu-gitu lah, komat kamit doang. Gue nggak tahu apa yang dibaca doanya gitu kan. Nah, terus manggil sih bapak ini ngajarin, ya udah Mbak, ini memang ada, tapi kan kita hidup berdampingan. Maksud gue tuh gini, iya gue tahu hidup berdampingan, tapi kalau selama berdampingannya itu baik, lo ada, gue ada di sini, tapi dimensinya beda, oke, gue nggak apa-apa. Tapi kalau lo sampai ganggu hidup gue, yang dimana gue itu takut orangnya, penakut, ya gue nggak mau lah, lo mendingan keluar gitu kan. Makanya gue bilang sama bapak ini, Pak, saya maunya dia diusir, gue nggak mau hidup berdampingan sama dia gitu kan. Karena ini rumah gue gitu, masa gue yang pindah, ya dia lah yang harus pindah gitu kan. Terus si bapak ini, ya dicoba aja ya, coba rumahnya dibersihin. Nanti kalau rumahnya bersih juga dia nggak akan mau gitu-gitu kan. Mbaknya sholat kan? Iya Pak, sholat. Itu terus ini bacain Yasin air. Yasin 3 kali, nanti airnya dibuat ngepel serumah gitu kan. Oke. Ya, terus gue lakuin tuh. Terus dia naro kayu bangle atau apa gitu, itu ditaruh di depan pintu ruang tamu gue. Tapi yang arah yang di dalam, di bagian dalam, bukan di bagian luar. Katanya itu kayu buat tolak bala atau apa gitu lah. Oke, gue ikutin aja lah. Sebelumnya gue udah
kayak searching gitu loh, Bang Le tuh secara Islam bagus nggak sih? Gitu kan. Tapi ternyata memang iya, itu bagus lah gitu ya, dan itu nggak dilarang sama agama. Ya udah, gue akhirnya ngepel tuh pakai air yasin. Lumayan tuh adem, 2 mingguan lah. 2 mingguan adem. Nah, begitu adem, ada lagi. Jadi datang lagi dengan gangguan-gangguan yang beda-beda. Jadi dia bersuara, dia nyanyi, bahkan sampai dia matiin dia nyalain keran kamar mandi bawah. 2 minggu doang bertahan itu? Iya, 2 minggu. Itu gue posisinya gue sama anak-anak lagi di bawah nih, lagi ngobrol-ngobrol, dia lagi main, nonton TV apa segala macem. Karena kan TV-nya tuh di depan kamar mandi ya, sejajaran sama kamar mandi. Nah, kamar mandi bawah itu kerannya nyala, tiba-tiba kayak cerrrr. Kalau orang bilang, itu mungkin sisaan air. Kalau sisaan air kan cuma seret, habis. Ya, ini enggak kayak orang nyala tapi kecil, kayak serrrr. Nah, kalau lupa nutup, harusnya dari tadi dong nyalanya. Kenapa baru? Nah, gue tuh mulai, ini lagi nih dalam hati gue kan. Gue bilang lah sama dia, sama si Balani. Gue bilang kayak gini, gue gituin. Karena anak-anak gue tuh nengok gue, kayak, "Mah, air nyala," kayak gitu, kayak ngasih kode, "Mah, air nyala," gitu. Ngeliat gue terus gue bilang, "Shh," gue gituin aja. Mati. Beneran mati. Terus anak gue apa coba bilangnya? Karena anak-anak ya, "Wih, mama hebat." Mama hebat. Padahal mah dalam hati, gue juga takut. Kalau nggak ada anak-anak, gue keluar kali. Udah, lari lagi gue. Beneran. Udah, terus gangguannya makin intens lagi, makin kayak gue diketawain lah, yang gitu-gitulah. Terus gue masak, dia ngamping tuh apa ya, kayak gini-gini, kayak ingu-ingu gitu di belakang gue. Iya, jadi gue kayak, aduh, gue nggak nyaman lagi nih, gimana sih gitu ya. Sampai akhirnya gue cerita lagi ke laki gue kayak, "Pak, tolong Pak, ini udah nggak bisa banget deh aku kayak gini," gue bilang gitu kan. Terus dia tahu juga kan, karena anak-anak cerita, "Iya tuh tadi keran nyala," gitu-gitu kan. Terus waktu pas gayung dipindahin tuh anak-anak juga cerita, "Masa gayung pindah Pak ke meja makan," gitu-gitu. Nah, laki gue manggil lah nih, dia punya temen yang bisa gitu. Gue cerita, "Pak, iya Pak, jadi gini Pak, di rumah saya tuh ada gini. Terus, "Oh iya, di dapur ya Bu?" Dia bilang gitu. "Iya Pak." "Ya udah, gini aja deh, saya ke dapur," kata dia. "Lampu mati-matiin ya," kata dia. Jadi lantai bawah itu kan cuma dapur, ruang tamu, teras. Kalau kamar kan emang selalu kita tutup kan. Lampu dapur sama lampu ruang tamu tolong matiin. Jadi gelap, malam itu kondisinya. Gue sama laki gue nunggu di teras. Saya nanti masuk ke dapur, tapi kunci ya pintunya. Jadi pintu dapur tuh dikunci. Nanti kalau 30 menit saya nggak keluar, tolong buka pintunya. Gue deg-degan dong dibilang gitu, kayak, emang bakalan ada apa? Kok sampai 30 menit lo bisa jadi nggak keluar terus lo minta dibukain pintu, ngerti kan? Kayak ini ada sesuatu yang serius, pikir gue. Cuman ya udahlah, ikutin aja dulu, ya kan? Ikutin lah nih, dia masuk, ditutup pintunya, lampu dimatiin. Dah, kita ngobrol di luar. Udah mau 30 menit kan, nggak keluar-keluar nih orang. Nih, terus habis itu kita samperin. "Pak, samperin yuk Pak, udah mau 30 menit. Gue pikir, gue takutnya dia kenapa-kenapa nih, pingsan atau apa kan. Terus kita samperin, baru mau kita buka, dia keluar. Si bapak-bapak ini, temannya laki gue. Dia keluar, kondisinya tuh gini, dia jalan, bungkuk gini. "Pak, saya pulang dulu ya Pak," gitu. "Pak, saya pulang dulu ya Pak." Tapi ngomongnya tuh nggak kayak orang nahan sakit. Gimana sih, kayak orang sakit perut, kayak, "Pak, saya pulang dulu ya Pak," gitu. Terus suara juga kecil. "Loh, Pak, Bapak nggak ngopi dulu? Kan gue udah bikinin kopi kan." "Loh Pak, ngopi dulu," gitu kan. Terus, saya langsung pulang aja Pak," gitu. Ngomong tuh serius, nunduk sambil kayak bungkuk-bungkuk gitu, terus dia langsung pulang. "Oh, iya Pak." Nah, laki gue kan penasaran ya. Terus dia sempat ngomong, "Ini ceritanya gimana Pak?" Gitu, maksudnya, "Ini gimana nih?" gitu tadi. Terus dia bilang, "Besok aja Pak ceritanya." Nah, dia keluar tuh. Gue penasaran dong sama laki gue, kayak, kenapa ya tadi bapak itu? Gue bilang gitu. "Udah deh, besok aja nanyanya. Mungkin nggak enak badan kali dia." Kita mikirnya gitu kan. Dan bener, dia sakit. Dia sakit tuh kurang lebih
2 mingguan. 2 mingguan dia sakit. Itu dia kan supir ya. Dia sampai kan narik 2 minggu. Nah, abis itu aman sih memang rumah. Maksudnya rumah tuh ada kelihatan gitu kayak waktu yang orang pintar yang kedua itu datang kan kita 2 minggu aman, ya kan? Terus ada lagi gangguannya. Nah ini juga sama nih, 2 minggu nih aman. Nah sampai suatu ketika si bapak ini mainlah ke rumah kita, karena kan kita nagih mulu nih kayak gimana sih kemarin itu gimana ceritanya? Kan kita belum tahu cerita dia tiba-tiba minta pulang. Terus akhirnya 2 minggu tuh dia datang sama istrinya. Dia datang, dia bilang tahu nggak Bu, dari sini tuh saya langsung jatuh sakit, katanya gitu kan. Terus karena dia bisa, istrinya tuh tahu. Dia tuh kalau kayak gitu-gitu kalau habis ngobatin orang, habis apa gitu, biasanya suka sakit. Terus iya, istri saya nih saya ceritain, karena dia nanya, kamu tuh dari mana sih? Main di mana sih kamu? Kayak gitu-gitu. Iya nih habis ngebersihin rumahnya Bu Intan, katanya gitu kan. Nah terus, itu gimana sih ceritanya Pak? Gue bilang gitu kan, iya Bu, jadi saya itu waktu lampu dimatiin semua, saya komunikasi sama dia, saya tanya, kamu itu maunya apa di sini? Karena Bu Intan tuh udah terganggu banget kamu di sini. Udah kamu pergi aja, ayo saya punya tempat yang lebih baik buat kamu. Di sana ngumpul sama teman-teman kamu, digituin. Nah awalnya tuh dia cerita, nggak mau. Terus si bapak ini nanya juga kayak penasaran. Karena gue pernah cerita ini tuh udah diusir 2 kali, balik lagi, ya kan? Si bapak ini nanya, kamu tuh kenapa sih seneng banget di sini? Kan rumah lain masih banyak, di sana tuh ada rawa, ada pemancingan, di sana aja gitu kan. Terus dia bilangnya kayak, saya senang di sini karena rumah ini tuh ceria, harmonis. Dalam hati gue kok sama yang di mimpi gue, kan gue nggak pernah cerita. Itu kan dia ngomong itu di mimpi, yang gue pikir itu bunga tidur aja lah, ya kan. Terus akhirnya ternyata mimpi gue agak relate sama mimpi anak gue. Terus akhirnya omongan dia agak relate sama yang di mimpi gue, gitu kan. Jadi gue kayak ngubungin aja lah gitu, kayak cocok logi gitu. Iya katanya rumah ibu itu harmonis, ceria, maksudnya sering bercanda. Dia tuh seneng ngelihatnya. Katanya dia kalau hidup mungkin dia kayak gitu. Jadi kayak tuh angan-angan dia lah gitu. Kalau gue hidup, gue mungkin akan punya keluarga yang kayak gini, kayak gitu. Terus akhirnya saya bilang, udah kamu ikut saya aja. Nanti di sana saya taruh di tempat yang cocok buat kamu, banyak teman-teman kamu. Akhirnya dia mau, saya bujuk-bujuk. Makanya saya buru-buru pulang, bungkuk, karena saya gendong dia. Gue baru tahu dia digendong. Jadi tuh bapak, kan jalannya, Pak saya pulang dulu Pak. Karena dia di sini. Kira-kira itu. Karena dia digendong posisinya. Nah abis gendong dia, nggak tahu lah gue dibuang di mana atau ditaruh di mana. Sakit si bapak ini 2 minggu. Nah istrinya tuh nggak percaya, dikiranya lo pasti habis main kemana-mana nih, maksudnya habis ketemu teman-teman yang nggak bener apa segala macam. Akhirnya dibawalah ke rumah gue. Makanya istrinya ngikut tuh. Iya, istrinya ngikut, diceritain. Gue juga cerita, iya Bu, memang bapak itu dari sini 2 minggu yang lalu ngebersihin rumah saya. Karena dia tuh kayak istrinya kan galak, dia nggak percaya gitu loh. Kamu pasti nanti dulu tuh dia kayak udah nggak gitu-gitu lagi lah, maksudnya dia nggak mau lah punya tanda kutip pekerjaan yang kayak gitu. Dia kan udah supir, udah bener nih kerjanya sekarang, nggak mau tuh dia disuruh ngebersihin rumah orang, nggak mau. Nah kok kamu gini lagi, kata istrinya. Enggak nih tuh bantuin orang gitu. Akhirnya dibawa istrinya, baru tahu oh iya bener nih ceritanya. Nah itu gue kayak shock, anjir, berarti kemarin waktu dia bungkuk itu dia gendong. Bu, saya pulang dulu Bu. Karena itu dia nahan. Kan badannya kecil emang. Badannya tuh kecil bapak itu. Yang lebih pendek dari gua gitu. Nah itu dia gendong itu, dibawa pergi terus ditaruh di suatu tempat yang gue nggak tahu tempatnya di mana. Gitu. Terus gue bilang, terus dia nanya kayak, gimana Bu, sekarang udah aman belum? Gitu kan. Terus gue bilang, alhamdulillah sih Pak, aman. Itu kan 2 minggu tuh. Begitu dia sembuh, dia langsung ke rumah gue. Ya kan, alhamdulillah Pak, aman, makasih ya. Gue bilang gitu, iya tuh udah saya buang, katanya gitu, oke. Udah tuh, waktu berlalu lagi, sampai dia muncul lagi. Tapi ini agak lamaan, kayak sebulan, 2 bulanan gitu. Oh, dia muncul lagi? Muncul lagi. Dan bersuara lagi lah. Wah. Kalau bersuara tuh menurut gue kayak udah, ya biasa lah. Karena udah saking seringnya. Jadi gue kalau dia bersuara nangis-nangis, itu malah gue ketawain sama laki gue akhirnya. Oh iya? Iya, gue bilang kayak, Pak denger nggak? Iya denger, kata laki gue gitu kan. Terus
tadi nangis, sekarang ketawa, galau amat si perempuan gitu ya. Jadi kayak dicanda-candain aja lah gitu, biar nggak terlalu takut juga kitanya gitu. Gue bilang lagi nih, karena menurut gue nih yang paling cocok di antara 3 ini nih yang terakhir. Jadi gue cerita lagi, waktu dia kapan-kapan dia main, gue cerita, Pak ada lagi nih, datang lagi nih si Mbak, gue bilang gitu kan. Terus, Bu, ini kayaknya nggak bisa deh Bu, soalnya dia balik lagi, katanya gitu. Karena kan ya, gimana ya, dia senang di sini, kayak gitu kan. Terus gue bilang, gimana ya Pak, soalnya saya nggak bisa pindah kan, karena ini rumah saya, gue bilang gitu kan. Terus, satu-satunya cara ibu harus berani, katanya gitu. Dia bilang ibu harus berani sih, satu-satunya cara. Jadi dia takut gitu. Terus oh gitu ya, iya kalau ibu takut dia berani, katanya gitu. Oh ya, oke, make sense dalam hati gue. Terus beberapa waktu kemudian gue coba tuh. Jadi setiap kali ada suara, reaksi gue ubah. Jadi awalnya gue bereaksi mau teriak, gue teriaknya marah. Jadi kayak apa sih, ganggu-ganggu aja gitu. Setiap kali itu gue marahin, setiap kali kelihatan gue marahin. Lama-lama dia nggak pernah kelihatan lagi. Sampai pada kondisi kita berdamai. Kita istilahnya tuh kita perang dingin lah. Kita, gue tahu lo tinggal di rumah gue, lo tahu gue juga mulai berani sama lo gitu. Nah pada satu titik ini sebenarnya dibilang takut ya, dibilang horornya masih horor, tapi gue udah nggak terlalu takut karena pada kondisi di mana kita udah damai, nah dia itu lebih ke ngebantu sekarang. Jadi dia lebih ngebantu. Taunya itu gini, awalnya gue mulai hybrid WFO, di rumah kosong nggak ada orang. Nah ada tukang paket nih, mau ngantar paket. Nah rumah gue itu kaca depan ruang tamu itu nggak pakai hordeng, tapi gue pakein kayak ribbon gitulah, jadi nggak begitu tembus ke dalam. Nah dia panggil nih, paket gitu kan, nggak ada orang. Dia ngintip dari lubang, dari jendela, ngintip. Nah itu kan nyentrong lurus langsung ke dapur. Nah di dapur tuh ada kacanya kecil, jadi kelihatan kalau orang beraktivitas di dapur, jalan-jalan gitu dah. Terus dia lihat itu ada perempuan jalan-jalan di dapur. Jadi ini siang-siang nih, mau ngantar paket, dilihat ada orang di dapur, diketok-ketok kaca. Maksudnya biar yang di dapur itu tahu nih ada tukang paket di sini, dia ketok-ketok, Mbak ada paket gitu. Lama-lama nggak udah ketok-ketok nggak muncul-muncul. Akhirnya si paket ini dititipinlah ke tetangga gue yang suka nolongin gue itu, yang suka teriak-teriak kalau gue ketakutan. Bu, titip dong Bu, paket buat Alima gitu kan. Terus, oh iya Pak, taruh sini aja gitu kan. Nggak ada orangnya ya, kata si tetangga gue. Ada sih Bu, orangnya di belakang tadi di dapur ada mbak-mbak. Tapi saya ketok-ketok, saya panggil-panggil nggak keluar-keluar, katanya gitu. Oh ya udah taruh aja, katanya. Nah sore gue pulang kan, Mbak itu si tetangga gue manggil. Dia cerita. Dia manggil kayak, Tan gitu. Oh iya Mbak gitu. Lo baru pulang? Iya, gue bilang gitu. Lo ngantor? Iya, gue bilang. Lah, bukan lo tadi di rumah, katanya. Enggak, gue baru pulang, gue bilang gitu. Kenapa? Ada paket nih, kata dia. Udah gue ke rumah dia dong. Paket apa? Ya udah, makasih ya Mbak gitu. Tuh, Mbak lo tuh muncul lagi, katanya gitu kan. Terus, oh iya? Kok tahu? Gue bilang gitu. Tuh tukang paket cerita, katanya gitu. Tadi dia mau ngantar paket, ngetok-ngetok, dia ngeliat ada perempuan di dapur. Tapi diketok-ketok, perempuannya nggak bukain pintu, katanya gitu. Oh gitu, ya udahlah biarin. At least dia bantuin gue, rumah gue aman. Gue bilang gitu kan. Oh ya udah, kata dia gitu. Dia udah tahu nih ceritanya. Udah. Terus besok-besoknya lagi, nah gue tuh punya jadwal 2 minggu sekali ngebersihin kamar mandi atas sama bawah. Kan gede-gede, jadi gue kayak butuh waktu ekstra lah untuk ngebersihin kamar mandi. Nah gue tuh nggak punya waktu buat ngebersihin. Jadi udah 2 minggu sampai gue ngeliat setiap kali gue masuk toilet, duh kotor banget lagi kamar mandi gue gitu. Kepikiran, pusing lama-lama. Karena gue sebenarnya jijik tapi gue belum sempet ngebersihin gitu. Terus gue bilang sama laki gue, besok aku mau cuti gue bilang gitu. Ngapain cuti, kan nggak kemana-mana, kata laki gue. Mau bersihin kamar mandi, udah pusing banget aku liatnya, gue bilang gitu kan. Oh ya udah, kata laki gue. Paginya gue mau ke toilet gue bersih. Hey. Itu gue kocak banget sih, gue bilang, lah kok bersih gitu kan. Bener-bener kayak orang habis disikatin. Kamar mandi atas tuh. Gue bangunin anak gue dong, kan dia tidur tuh. Gue bilang, Dek, Mas, kamu nyikatin kamar mandi? Enggak mah, katanya gitu. Dalam hati gue, ya nggak mungkin lah dia tuh ngerapiin kamar aja kalau nggak disuruh, nggak dirapin. Mana mungkin nyikatin kamar mandi kan gitu. Terus
Gue tanya laki gue, "Pak, kamu nyikatin kamar mandi?" "Enggak," kata dia. Lagi-lagi laki gue kan sama bocah-bocah gue kan. Jadi gue, ya sudahlah, alhamdulillah. Gue. Jadi gue terima dengan lapang dada. "Oh, ini Mbak Lani, makasih ya." Lu ngomong langsung, makasih ya gitu. "Makasih ya Mbak, nyikatin kamar mandinya." Ya udah gitu kayak gue, oh alhamdulillah lo tahu diri. Maksudnya lo numpang nyikatin kamar mandi. Kocak sih. Terus itu berlaku ke kamar mandi bawah juga. Jadi dia nyikatin 2 kamar mandi. Nah, beberapa waktu kemudian ini kayaknya juga baru deh. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Masih baru nih. Masih baru. Jadi gue tuh kalau bangun emang siang. Sekeluarga kita tuh memang suka bangun siang. Nah, begitu gue bangun paling awal sekitar jam 8-an, gue turun, kok ruang tamu tuh rapi. Biasanya tuh ruang tamu berantakan. Karena laki gue kan kalau malam begadangnya di situ, nonton TV, nonton bola, ngerokok, apa segala macam. Itu biasanya ada gelas kopi, asbak berantakan, kayak gitu-gitu deh. Karpet juga belum dirapiin gitu. Ini gue bangun, karpet udah dilipet, gelas kopi udah nggak ada, udah rapi, asbak udah. Lah, ini kayaknya gue orang pertama yang bangun di rumah ini, pikir gue kan. Gue bangunin anak gue. Gue pikir mungkin dia udah bangun tapi tidur lagi, pikir gue kan. Gue bangunin, "Dek, Mas, kamu udah bangun?" "Dek, gue gituin kan. Terus dia baru bangun. "Apa sih, Ma?" gitu. "Udah bangun, udah siang, udah jam 8, gue bilang gitu kan. "Beres-beres," gitu kan. Terus gue tanya, "Kamu tadi udah beres-beres?" "Enggak, kan aku baru bangun nih dibangunin Mama." Dan menurut gue, siapa lagi yang beres-beres ini? Gue cerita sama laki gue, begitu laki gue bangun, kayak sejam 2 jam kemudian gue cerita, "Masa tadi aku bangun, ruang tamu udah rapi, asbak udah dibuang, gelas kopi udah ditaruh di belakang, karpet udah digulung." Gue gitu-gitu kan. Terus, "Rapi banget deh rumah kita." Dia bilang gitu kan, ruang tamu. Si Atun tuh, "Makasih kamu sama si Atun." Gue manggilnya Atun. Jadi kayak punya mbak ya di rumah. Jadi kayak gue, "Oh makasih loh." "Makasih loh udah dirapiin rumah saya," gitu. Parah sih itu. Kayak gitu. Apa boleh buat kita damai saja. Iyalah, namanya di dunia ini kita berdampingan ya kan sama jin dan sejenisnya. Kita harus lebih berani sih. Betul. Emang harus lebih berani. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Kak Intan ya tentang kejadian-kejadian horor yang dialamin bersama keluarganya di rumahnya di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis atau yang juga ngalamin kejadian yang sama di rumahnya nih, itu bisa langsung komen-komen ya. Jangan lupa kasih komentarnya dan jangan lupa like videonya kalau suka sama videonya dan di dislike aja kalau nggak suka. Dan buat sahabat lonceng juga yang pengen cerita langsung ke sini, itu bisa langsung ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Oke, mau ngucapin banyak terima kasih sama Kak Intan, Kak. Thank you banget ya. Wah gila, epic ceritanya ini. Thank you banget udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku. Thank you banget. Pokoknya kalau ada kejadian lagi nanti kumpulin dulu kejadiannya, cerita lagi. Siapa tahu ada part 2. Part 2-nya berdamai salaman ya. Oh ya Kak, tadi kan kita kan udah banyak nih, ada beberapa nyelipin video atau story lu nih, bekas story Instagram. Itu kalau orang atau sahabat lonceng nih, sahabat lonceng di rumah yang pengen tahu Instagram lu itu boleh langsung. Boleh. Itu gue kebetulan ada beberapa story, tapi nanti gue coba buatin ini ya, highlight. Ya boleh tuh di highlight ya. Biar bisa diintip-intip di situ. Apakah nama Instagram lu sama Instagramnya ade_intan84. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi, jadi bisa langsung diklik aja. Jangan lupa di follow juga Instagramnya Kak Intan. Jadi akhir kata gue Gilang izin pamit, Kak Intan juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.